bersatu, tempat kami berpacu, berguru untuk maju, berjuang demi ini. Kawan muda ada cepat, tidak ada kata berat, izinkan kami akan tetap bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kurama wa masyayikhal a'izza wa ashabal hibas, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Trenggalek, segenap Bapak Ibu wakil kepala sekolah, sivitas akademika dari SMAN 1 Trenggalek, yang saya hormati Akhil Aziz, saudara saya Ustaz Hadirin, panitia dan teman-teman yang berbahagia. Marilah yang paling utama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka Pondok Ramadan. Sholawat serta salam tetap mengaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdiri di depan saja. Teman-teman ini puasa semua. Apa sudah ada info mokel di grup? Ya, karena kelihatan ini kan ada sebagian dari sindikat mokel Anus ini. Semuanya masih semangat ya? Masih semangat? Dicek semangatnya. Saya cek dulu semangatnya.
manusia yang kupuja, manusia yang kurindu, Maulaya sallim ala habib. Teman-teman semua, kalau SMAN 1 Trenggalek itu nama kerennya apa? Semanisa. Semanisa. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dulu untuk keluarga besar Semanisa. Siap? Yo, doa bareng-bareng. Ya Allah sayangi. Kok bilangnya sih ya? Diganti Semanisa. Halo? Halo? Assalamualaikum. Bareng-bareng. Ya Allah sayangi. Ya Allah jagalah. Ya Allah sehatkan. Ya Allah sayangi. Tepuk tangan untuk Semanisa. Ya nyatu poso iki hawane mau apik nek mau antuk. Semoga teman-teman yang masih semangat, saya doakan yang puasanya istiqomah dengan 30 hari dan tidak mokel, sambut. Yang puasanya tidak mokel, saya doakan nanti jodohnya adalah CEO yang sedang menyamar menjadi tukang sapu di alun-alun Trenggalek dan hari ini sedang sibuk mencari batu biok. Baik, kita mulai teman-teman semua. Materi saya adalah cinta kepada lingkungan, membentuk generasi muslim yang berkarakter dan memegang teguh nilai tauhid. Baik, lanjutkan. Boleh nanti dicatat ya. Nanti di akhir silakan kita tanya jawab ini. Tauhid sebagai pondasi karakter remaja, pondasi dari karakter yang kita bentuk sebagai seorang muslim itu harus dilandasi dengan nilai-nilai tauhid. Maksudnya apa? Yaitu generasi muslim yang berkarakter adalah generasi yang memiliki integritas moral, ketangguhan spiritual, dan kematangan sosial yang berkarakter pada keimanan. Ini teman-teman semua, jadi perilaku kita ini tumbuh dari kesadaran iman, dari kesadaran tauhid, bukan karena paksaan, bukan karena takut dengan aturan, tidak, tapi bagian dari pengamalan tauhid sendiri. Halo? Ini
teman-teman ini sudah memiliki kesadaran tauhid atau belum coba? Gini, salah satu tanda orang yang sadar terhadap pentingnya tauhid, ciri khasnya apa? Yakni selalu ingat pada kematian. Halo? Perhatikan baik-baik teman-teman semua. Rasulullah itu bersabda begini, Inna malaikatal mauti yaqduruna wujuhal ibad sab'ina marrah. Sesungguhnya malaikat maut menatap wajahnya hamba sehari 70 kali. Perhatikan, kita didatangi malaikat maut sehari 70 kali. Artinya apa? Artinya apa kalau kita setiap hari didatangi malaikat maut 70 kali? Artinya bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Imam Ghazali ketika ditanya, mal aqrab minan nas, apa yang paling dekat dengan manusia? Kata Imam Ghazali adalah al-maut, yakni kematian. Jadi ini ya, sing diarani mati kuwi dudu nomor urut tapi nomor cabut. Mati dudu nomor urut tapi nomor cabut. Ana kalane dicabut sing ngarep dhewe, ana kalane dicabut sing tengah, ana kalane dicabut sing mburi. Dadi mati niku ora ana jenengan tuwek iki ora. Durung mesti sing tuwek mati dhisik. Yen mati niku nomor urut, penak berarti sing tuwek mati dhisik. Halo? Kula kalih Ustaz Muhajirin niku tuwek Ustaz Muhajirin. Lek mati nomor urut berarti sing mati dhisik. Sama. Sama jadi sama. Dari tapi mati itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Iso uga sing mati dhisik kuwi sing no. Aku karo dari tekek kuwi tuwek aku. Nek tuwek mati kuwi nomor cabut, iso uga sing mati dhisik. Lah, ngene ya. Mati kuwi ana pantes, tuwek ya luwe pantes. Dan kamu harus ingat bahwa kita ini artinya akan kembali menuju kepada Allah itu. Kamu harus ingat hidup manusia. Aku hari ini belajar di SMA yang paling top di Trenggalek. Sepinter apapun kamu nanti, hidup kamu itu akan menuju kepada Allah gitu. Hidup itu akan terus mendekati kematian kamu. Kalau hari ini kamu tidak mati, berarti besok kamu akan menjadi tua. Berarti yang paling pasti di dunia itu apa teman-teman? Kalau kita punya kesadaran tauhid, yang pasti di dunia itu ternyata apa? Hanya dua, yaitu kematian dan menjadi tua. Lek sesuk gak mati berarti sesuk jadi tua. Oh iya, iya iya. Biar zaman isih nom, budal SMA S1 Trenggalek kok macake kakak. Budal sekolah macake glowing, mulai sekolah glowing. Banyu bening dicampur arang, wajah glowing gulune.
sikile kuning tukake meletek. Halo, cewek gawe gawe bune apa ya? Ana apa? Wong ya to. Kubuke apa? Ya, gawe kabeh. Insyaallah. Kalau ibu-ibu di surga, glowingnya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhiratnya Allah. Amin Allahumma. Yang kedua, lanjut. Tauhid tidak sebatas pengakuan kepada keesaan Allah. Tauhid itu menjadi penghambaan yang total, teman-teman semua. Penghambaan yang total, bahwa kehidupan kita itu tidak akan keluar dari ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa seluruh orientasi kehidupan kita, mulai kita nanti lahir, kita berakhir sampai kita mati, itu tidak terlepas dari ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar itu. Jadi halo, yang namaku pinter, kuwi ini Gusti Allah. Yang namaku pindahan, kuwi yo silihane Gusti Allah. Yang namaku ayu, kuwi yo silihane Allah. Duwe ngono yo. Lanjut. Dengan demikian membentuk generasi berkarakter berarti membangun pribadi yang punya nilai moral yang tidak rapuh dan selalu ditopang pada keyakinan yang kokoh. Orang yang punya, yang bisa mengimplementasikan nilai tauhid, maka hidupnya tidak rapuh. Halo? Orang yang punya kesadaran tauhid, hidupnya kokoh, tidak gampang galau. Coba, ini perhatian. Orang yang tidak punya kesadaran tauhid, ini gampang putus asa. Gampang putus asa, nanti ujung-ujungnya bunuh diri, diputus pacar, nangis-nangis, ada yang galau, gampang galau tanpa sebab. Hal-hal semacam ini karena tidak memiliki kesadaran tauhid. Coba teman-teman semua saya cek, ini sudah punya kesadaran tauhid atau belum? Coba perhatikan baik-baik. Kamu itu lebih banyak sakit hati karena perkara duniawi atau perkara akhirat? Dijawabnya coba. Gampang sakit hati karena perkara duniawi atau akhirat? Dunia. Salatullah. Ayo bareng-bareng. Halo?
implementasi nilai-nilai tauhid. Satu, nilai tauhid kita implementasikan di tengah-tengah keluarga kita dan kepada lingkungan sosial. Perhatikan, lingkungan keluarga dan sosial berarti sebagai anak kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Coba saya tanya, mana yang lebih rasional? Kamu hari ini membahagiakan orang tuamu atau membahagiakan pacarmu? Ayo jawab yang tegas. Lebih rasional mana? Kamu membahagiakan pacarmu atau orang tuamu? Orang tua. Ini kan kita itu ada tidak rasional. Bagaimana mungkin kita berusaha mau membahagiakan anak orang, padahal kita belum pernah bisa membahagiakan orang tua sendiri. Maka kamu itu hidup menjadi harapan dan doa dari orang tua kamu. Kamu catat baik-baik. Kamu itu hidup sebagai doa dan harapan orang tua kamu. Orang tua ada dua, ada orang tua jasmani atau biologis, yakni bapak dan ibu kita. Ada orang tua rohani, yakni bapak dan ibu guru. Perhatian ini, yang kepingin sukses, jenengan harus memuliakan keduanya, baik orang tua biologis maupun orang tua rohani. Guru talangi ilmu, wong tua talangi rezeki. Ini dong. Guru talangi ilmu, wong tua talangi rezeki. Yang kepingin sukses, muliakan gurumu. Yang kepingin sugih, sugih marang wong tua. Yang kepingin larat, lirik kok karo wong. Ono ibuke wayang ulang tahun, mirip mungkin tercelai, mirip bukan tercelai disemayani. Tapi pada ulang tahun, jadi ono kuetan, ono wong tuane ulang tahun, nyuwun bukan tercelai berwono. Tapi pada ulang tahun, jam 12 bengi diparani pemain, diterima kuetan. Halo, enak apa enak? Padahal pacarmu kuwi umur dadi bojo, kadung kok perjuang kok akhire ora dadi karo bapakmu. Berarti halo. Yang selanjutnya, lingkungan sekolah dan belajar. Nilai-nilai tauhid diimplementasikan di lingkungan sekolah. Caranya bagaimana? Yaitu menempatkan teman-teman kita sebagai saudara di jalannya Allah. Arifillah. Jadi perhatikan loh. Kita di sekolah tidak membawa orang tua. Kamu guru PDP niku sinten? Yaitu teman-teman kita sendiri. Jadi karo tuane boten parang saling membuli karena teman
Untuk kenakalan remaja sekarang itu merata teman-teman semua.
Putri, Putri. Dama punya prototipe idolanya Pak. Sehingga itu harus dari prototipe, harusnya jangan kamu salah menentukan prototipe. Siapa prototipe kamu? Prototipe saya adalah siapa? Misalkan sekarang ada prototipe saya itu nama doang. Prototipe saya itu adalah Luffy Bajalawa. Prototipe saya itu Pak Baden Bahagia Pak. Misalkan, ya itu ya misalkan. Tapi kamu harus punya prototipe yang bagus. Kamu ini seperti dia. Nah, yang ketiga ada tataran psikologis teman-teman. Kalian ini berada pada fase labil. Halo, halo, labil. Tiba-tiba gampang galau, tiba-tiba ingin marah tanpa sebab, tiba-tiba merasa suntuk, merasa kosong. Loh, ini tidak boleh. Kamu harus menyalurkan ini pada hal yang positif. Ya itu tadi, karena kamu labil, akhirnya kamu rapuh, diputus pacar, nangis semalaman, menghabiskan isu satu bulan tambah. Nah, seperti itu. Maka dari itu teman-teman semua, kamu harus menemukan jati diri kamu. Caranya bagaimana? Menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Dari misalkan menyibukkan diri dengan futsal, jangan menyibukkan diri dengan sepak bola. Itu harus. Jangan kamu hanya berhenti main HP di dalam kamar. Itu berbahaya. Halo, teman-teman semua, kamu harus sadar kalau kamu waktunya habis untuk main HP di kamar tanpa aktivitas fisik dan yang lain, ini berbahaya. Berhati-hati. Lanjut. Nah, maka sekarang ini teman-teman semua, kita jadikan puasa Ramadan sebagai momentum untuk membangun kesadaran diri. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, startnya kapan? Dimulainya kapan? Yaitu dimulai hari ini. Hari ini kalau hari Senin,
Bulu tangkis, baik tepuk tangan untuk atlet Padel. Jurnalis ya, bukan Padel ya, bukan Padel. Jurnalis lagi. Kamu sekarang menggeluti, kamu sekarang aktif di bulu tangkis. Seminggu latihan berapa kali? 4 kali. Kalau puasa ini masih latihan. Puasa tahun kemarin belum berapa kali? 7. Ya, kalau perempuan nggak apa-apa ya. Sudah di sahur. Sudah betul sudah. Kamu punya pacar? Nggak ada. Siapa? Faiz. Kamu tidak berpacaran karena kamu ingin fokus meraih prestasi. Tepuk tangan sekali lagi untuk saudara kita ini. Ini orang yang baik, dia punya komitmen untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga. Punya guru favorit di sini? Siapa guru favoritnya? Pak Didi. Favoritnya Pak Didi. Tepuk tangan untuk Pak Didi. Apa yang membuat kamu merasa Pak Didi itu istimewa? Seru. Dia kalau ajar seru. Orangnya berapa? Orangnya ganteng. Tapi sudah bersih. Pelajarannya apa? Fisika. Oh, hebat sekali. Ini hebat sekali. Ada guru fisika, ada guru tapi kimia, tapi menjadi idola bagi murid. Biasanya kalau pelajaran sulit banyak yang tidak suka. Tapi hebat luar biasa. Fisika. Tapi kamu di sini juga punya guru yang tidak favorit. Favorit semua ya. Istimewa sekali. Lalu ada tidak boleh disebutkan. Kita doakan untuk Bapak Ibu guru kita semuanya mendapatkan berkah di sisi Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Sukses selalu dengan bulu tangkisnya. Puasa Ramadan ini sebagai awal kita melakukan perbaikan diri. Startnya dimulai dari Ramadan. Pertama, yakni menempatkan puasa sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Jadi Rasulullah beliau itu bersabda begini teman-teman semua. Maka yaumu mislu amsi bahwa makbul. Barang siapa yang hari ini itu kualitas pribadinya masih sama dengan hari kemarin, maka bahwa makbul, maka dia adalah orang yang rugi. Perhatikan baik-baik. Halo Mas, siapa namanya? Kok lucu sekali? Halo, ya, kamu Mas Jumbo ya? Ya, sini. Ya, kamu namanya siapa? Ya, saya kenalan saja. Namanya siapa? Namanya siapa teman? Adit. Lagi kamu tidak perlu nangis ini. Tidak ada apa-apa kali ya. Tepuk tangan untuk Lani. Lani kan 10 berapa? Kelas 10 berapa? Kelas 10F. Kamu rumahnya jauh bukan dari sini? Saudara. Itu berapa menit perjalanan ke sini? 10 menit. Kamu udah kenal berapa kali? Namamu bagus sekali. Siapa yang beri nama kamu? Ibu kamu atau bapak kamu atau keduanya? Lani siapa? Namanya Lani siapa? Luar biasa. Semoga
Pengen aja. Pengen menyelamatkan orang karena satu ingin menyelamatkan orang, dua karena ingin kaya karena bukan sebagai duitnya banyak, atau kamu memang dari orang tua ingin kaya. Oke lah. Lagi untuk mencapai meraih cita-cita apa yang sudah lakukan hari ini? Belajar khusyuk. Ya, kamu mulai dari bulan suci Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, belajar dengan lebih baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Langit. Baik, teman-teman, kita punya teman yang sangat luar biasa. Namanya Langit. Dia sudah bisa mendefinisikan tujuan hidupnya apa. Jelas, ini dari dokter. Kita juga punya teman yang hebat, namanya Dani dan Dana. Sudah mendefinisikan, saya ingin menjadi pemain sepak bola. Ada atlet kita saat ini ingin menjadi pemain ingin menjadi poluan. Teman-teman semua, assalamualaikum. Kalian butuh mendefinisikan tujuan hidup kalian. Itu yang akan menjaga kalian dari godaan-godaan sekitar kalian, yaitu mendefinisikan tujuan hidup. Dimulai dari menentukan cita-cita agar kamu tidak terombang-ambing oleh tantangan hidup di lingkungan kamu. Kedua, puasa adalah madrasah ruhaniyah. Puasa adalah madrasah ruhaniyah. Untuk kamu istirahat, pikiran kamu istirahat, hati kamu istirahat. Jangan mau didikte oleh dunia digital. Ada yang sebagian kita kecanduan HP. Jangan sampai. Kita adalah makhluk yang memanfaatkan teknologi, bukan yang dimanfaatkan teknologi. Jangan pernah mau diperbudak oleh teknologi. Maka di bulan suci Ramadan ini HP-nya diletakkan lebih dulu. Perbanyak aktivitas ibadah. Ketika sholat tarawih, HP-nya dibawa atau tidak? Oke, bagus. Minimal sholat tarawih tidak bawa HP. Kamu harus pelan-pelan, harus bisa manfaatkan HP itu
tepi-tepi jalan ada banyak pengemis, anak-anak kecil yang ikut mengemis, mereka kelaparan dan sebagainya. Lalu saya kenal dengan kamu, ya ini ya, namanya siapa?
Faiz, kamu kemarin sudah puasa kemarin kayak berapa? Penuh terus. Tepuk tangan. Atau ada saksi yang bekerja komen dan ada. Wah, Faiz.
kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tapi selama Allah tidak hilang dari hati kita, sebenarnya kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Kita tanamkan sebagai dasar tauhid kita sebagai rakyat muslim. Sekali lagi, dalam hidup kita akan kehilangan banyak hal. Dalam hidup kita akan banyak kehilangan. Tapi selama Allah tidak hilang dari hati kita, sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Menyambut dengan doa, saya mohon waktunya 5 menit untuk bermunajat. Setelah itu kita akhiri. Tapi saya mohon yang khusyuk. Saya mohon yang khusyuk. Semoga khusyuk kalian menjadi wasilah kesuksesan kamu di masa yang akan datang. Yang tidak khusyuk berarti tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak khusyuk berarti sedang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khusyuk kita fokuskan konsentrasi kita kepada Allah. Tidak ada yang lain di hati kita kecuali Allah. Kita mengajar bersama-sama di bulan